ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang kalian tidak ada ilmu pengetahuan tentangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa walah. Di awal perjumpaan kita ini kita akan baca firman Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya kita melakukan sesuatu berdasarkan ilmu. Pentingnya kita mengikuti sesuatu harus berdasarkan ilmu. Demikian pula ya, hendaknya kita menerima sesuatu ataupun mempercayai sesuatu harus juga dengan ilmu ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 36, marilah kita baca terlebih dahulu Ummul Kitab Surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, membersihkan hati kita dari segala al-fawahish al-batinah, memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bala, cobaan, penyakit ya, wabah dan sebagainya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang kalian tidak ada ilmu pengetahuan tentangnya, yang kalian tidak ketahui, yang kalian tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak ada pengetahuan tentangnya. Ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini
diperintahkan agar supaya segala tindak tanduk kita ini kita lakukan berdasarkan ilmu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik para sahabatnya berdasarkan ilmu pengetahuan, sehingga mereka semuanya, bagaimana didikan Rasulullah SAW ini menjadi umat terbaik, khaira ummah, karena dididik berdasarkan ilmu. Jadi bukan berdasarkan sesuatu yang tidak pasti. Ya, kalau kita ketahui, ya, sekarang ini kita tanyakan apa itu definisi ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang dapat dibuktikan, sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Idraku syai'in ala haqiqatihi, pemahaman tentang sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya, itu ilmu. Ya, kalau kita tanya para mahasiswa, tanya definisi ilmu apa, terutama sekali ilmu eksakta, ya. Ilmu adalah sesuatu yang empiris, arti sesuatu yang bisa dibuktikan, sesuatu yang objektif, tidak subjektif. Arti objektif sesuai dengan kenyataan, bukan sesuai dengan pendapat seseorang. Ya, karena kalau pendapat seseorang, masing-masing orang kadang-kadang berbeda pendapatnya. Itu bukan ilmu kalau begitu. Ya. Tapi kalau pendapat itu sesuai dengan kenyataan, itu barulah namanya ilmu. Jadi objektif. Ya. Jadi idraku syai'in ala haqiqati, itu yang disebut ilmu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan seperti itu. Jangan kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada berita-berita yang tidak benar, ya, ada kabar burung, ya, atau ada berita apapun, kalau yang namanya berdasarkan ilmu harus dicek dulu. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nur, kalimatnya hampir sama, yaitu ma laisa laka bihi ilmun idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ini dalam surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ketika bagaimana para sahabat termakan oleh berita bohong yang disampaikan atau yang dihembuskan oleh kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik, tentang Sayyidatina Aisyah. Bagaimana Sayyidatina Aisyah difitnah melakukan suatu perbuatan, ya, yang tidak senonoh dengan salah seorang sahabat ketika kembali dari peperangan Dzatur Riqa. Ya, padahal, ya, pada waktu itu Sayyidatina Aisyah dinaikkan ke untanya, ya, dan sahabat ini yang menuntun untanya, ya. Tapi orang-orang munafik ketika melihat ada sesuatu yang bisa dijadikan fitnah, kemudian disebarlah fitnah, dikatakan, oh, ada apa ini Sayyidatina Aisyah, ya, dengan Safwan ibn Mu'attal. Berita ini kemudian menyebar menjadi hoax, ya, berita bohong, dan sebagian sahabat yang artinya bukan orang munafik, bahkan di antara mereka ada yang pernah ikut perang Badar. Ini kita ketahui, ya, bagaimana sahabat yang ikut perang Badar itu adalah sahabat-sahabat yang mulia, termakan juga oleh isu ini dan ikut menyampaikan berita bohong ini. Turun surat An-Nur ini, ya, yang melarang, ya, menyampaikan sesuatu tanpa bukti, tanpa fakta,
Ya. Nah ini Allah katakan idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum, tatkala bagaimana kalian itu menerima berita dari mulut ke mulut. Allah istilahkan talaqawnahu bi alsinatikum, kalian terima berita ini dengan lidah kalian, wa taquluna bi afwahikum, dan kalian ucapkan dengan mulut kalian. Maksudnya berita ini sampai ke mulut tanpa dicerna, tanpa difikirkan, tanpa dicek, kemudian keluar lagi. Ya, sama seperti ketika kita misalnya dapat berita ya di WA, sekarang bukan pakai mulut lagi, pakai jari ya. Masuk ke WA kita ya, nggak pakai dicerna, nggak pakai dipikir apakah berita benar atau tidak, langsung disebarkan lagi. Kalau dulu ya Allah berbicara sesuai dengan keadaan waktu itu ya. Bagaimana berita itu idtalaqawnahu bi alsinatikum, kalian terima berita itu dengan lidah kalian, wa taquluna bi afwahikum, kalian ucapkan dengan mulut kalian. Artinya masuk belum dicerna, keluar lagi. Ya. Wa taquluna bi afwahikum, apa Allah katakan, ma laisa lakum bihi ilmun, yang tidak berdasarkan ilmu. Ya. Nah ini Allah larang, makanya dalam surah Isra, wala taqfu ma laisa lakum bihi ilm, jangan kalian mengikuti sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. Ya, jadi tadi ilmu definisinya adalah sesuatu yang benar-benar sesuai kenyataan, sesuatu yang bisa dibuktikan, itu ilmu ya. Ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan, jadi kita hendaknya melakukan sesuatu harus dengan ilmu. Sampai Rasulullah SAW katakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin ya mendapatkan kehidupan di dunia ini, mendapatkan kesenangan di dunia, fa'alaihi bil ilm, hendaknya dia dapatkan dengan ilmu, artinya dengan menggunakan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, hendaknya juga berdasarkan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang ingin hidup bahagia fid dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilm, hendaknya juga dengan ilmu. Dengan ilmu lah ya, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Ya, kalau orang ya, yang tidak beriman dengan orang yang beriman jauh bedanya derajatnya. Ya. Secara umum manusia Allah Subhanahu wa taala muliakan. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan bani Adam. Tapi di antara bani Adam ini, di antara manusia ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah angkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Tapi di antara orang-orang yang beriman, Allah angkat lagi derajatnya orang-orang yang berilmu. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah angkat orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat, bukan darajah. Ya, dalam Al-Qur'an ya, antara ya, suami dengan istri Allah angkat derajatnya satu derajat ya, karena suami ini sebagai kepala keluarga ya. Firman Allah, wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum ala ba'din ya. Janganlah kalian merasa iri atas apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Nah, di ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan walirrijali alaihinna darajah ya. Bagaimana
laki-laki itu Allah angkat derajatnya 1 derajat ya di atas wanita dalam keluarga ya, bukan secara umum ya. Di dalam keluarga Allah angkat derajat kepala keluarga laki-laki di atas wanita, karena laki-laki ini sebagai kepala rumah tangga seperti itu. Tapi hanya darajah, 1 darajat. Tapi kalau di sini Allah katakan tentang orang yang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah angkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu itu Allah angkat beberapa derajat. Ya, banyak sekali, jamak itu bentuknya, bentuk jamak. Ini Allah Subhanahu wa taala angkat bagaimana orang yang dia melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan ilmu. Ini penting ya. Bagaimana tidak ya? Surat yang pertama, ayat yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad SAW itu perintah untuk menggali ilmu. Kita ketahui surat yang pertama adalah Al-Alaq kan. Perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat yang pertama kepada Nabi kita adalah bagaimana kita diperintahkan untuk membaca. Membaca ini adalah gerbang untuk ilmu ya. Orang kalau mau berilmu, kalau orang mau pintar ya harus banyak membaca ya. Membaca baik itu sesuatu yang dibaca ya, dia tertulis, atau membaca situasi, membaca apa yang ada di alam ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah dahulukan sini 'allamal Qur'an, Allah ajarkan Al-Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, baru khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kok ini didahulukan 'allamal Qur'an dulu baru khalaqal insan? Bukankah kita diciptakan dulu baru berilmu? Ini Allah dahulukan karena pentingnya ya ilmu itu. Dan banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ya, orang yang berilmu ini. Ya. Kemudian setelah kita tahu tadi definisi ilmu ya, sesuatu ya, pemahaman yang sesuai dengan kenyataan, dan ilmu yang paling otentik, yang paling valid, yang paling benar, yang paling pasti adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah ya, ini Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an ini adalah sesuatu ilmu yang paling benar, suatu ilmu yang paling pasti ya, suatu ilmu yang paling eksak ya. Bahkan dia lebih pasti dari ilmu pasti, lebih eksak dari ilmu eksakta. Nah, kalau tadi melihat dari definisi ilmu, kan ilmu adalah sesuatu yang dapat dibuktikan sesuai dengan kenyataan. Ya benar, apa yang ada di Al-Quran ini pasti dapat dibuktikan dan pasti sesuai dengan kenyataan. Ya, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran ya, baik itu tentang kabar yang terdahulu sebelum adanya manusia, Allah ceritakan bagaimana penciptaan manusia ya, atau kabar yang kita alami atau yang akan datang, akan terjadinya sesuatu, akan terjadinya hari kiamat, atau akan terjadinya yaumul hisab, akan terjadinya kehidupan setelah kematian, bagaimana adanya surga dan neraka, bagaimananya ada balasan bagi orang-orang yang
berbuat baik, balasan kebaikan, balasan keburukan bagi orang-orang yang melakukan keburukan, itu semuanya pasti. Akan tetapi ya, untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Al-Qur'an ini jangan ditunggu semuanya ya. Diuji dulu baru kita beriman, jangan. Ya. Ya biasanya kan kalau seorang ingin membuktikan sesuatu ya, misalnya dalam dunia pendidikan ya, diuji dulu. Ya, ini benar enggak? Seperti ada teori misalnya, setiap benda kalau dipanaskan memuai. Diujilah, ambil besi kemudian dipanaskan, sebelum dipanaskan diukur berapa ya milimeter dia, berapa senti misalnya. Setelah dipanaskan diukur lagi, ternyata terbukti. Ini berarti teori ini benar, ini berarti ini adalah suatu ilmu ya kan? Semua benda seperti itu. Sehingga kita lihat kalau rel kereta api itu rel 100 selalu ya enggak rapat kan, dipasang itu enggak rapat, sebab ya itu ketika nanti panas dia baru rapat nyambung ya, dia rapat. Sebab kalau dipasangnya udah rapat, nanti ketika panas dia akan memuai kan, seperti itu. Itu berdasarkan ilmu, dipakai ini semuanya ya, dipakai semua. Ya, begitu juga kalau masang kaca misalnya, ini secara yang praktis saja ya. Jangan terlalu rapat seperti itu, sebab kalau dia kena kepanasan ya, rapat antara kusen dengan itunya, harus kasih celah sedikit. Sebab ketika panas dia memuai, pecah nantinya. Ini dipraktekkan dan ini artinya sesuatu dengan ilmu yang sudah empirik, sesuatu yang sudah dibuktikan ya, bisa diuji. Nah, Al-Quran ini juga sesuatu yang pasti ya, terbukti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan nanti apabila ya Allah umpamakan orang yang mendapatkan hidayah itu ya dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah, Allah berikan perumpamaan ya, faman aradallahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, untuk menerima Islam ya. Tapi wa may yurid ayyudhillahu, barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, Allah jadikan dadanya sempit orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dadanya itu sempit, sesak, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia naik ke langit. Jadi Allah berikan perumpamaan orang yang ya tidak dilapangkan dadanya untuk ya memeluk agama Islam atau untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah ya, orang-orang itu ya, dadanya lapang ya, penuh ketenangan ya, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan ya dadanya sesak ya, sumpek gitu, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia naik ke langit. Dulu orang nggak tahu kalau naik ke atas itu oksigen makin menipis, tapi Allah udah sebutkan ini, Allah udah singgung. Karena Al-Quran ini bukan untuk zaman Nabi kita Muhammad SAW aja, untuk zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, zaman kita, dan zaman yang akan datang. Apa yang ada di Al-Quran itu terbukti ya, bagaimana kalau orang makin tinggi ke atas ya, dia nggak bisa napas. Sehingga kita lihat kalau pesawat-pesawat ya
pilot-pilot pesawat tempur selalu dia pakai oksigen, ya. Atau jangankan itu, orang yang tinggal di dataran tinggi, ya, berbeda dengan orang yang tinggal di dataran rendah. Dataran tinggi itu, ya, kadar oksigennya lebih tipis daripada yang di dataran rendah. Sehingga biasanya kalau orang pemain bola tuh yang dari Irian mainnya di Jakarta, napasnya kuat karena dia biasa di dataran tinggi yang oksigennya kurang, dia sudah terbiasa, terus pindah ke dataran rendah, malah lebih kuat seperti itu. Ini terbukti kalau makin ke atas makin kurang. Itu Al-Quran sudah sebutkan waktu 14 abad yang lalu, ya, sebelum ada orang bisa naik ke langit, sebelum adanya pesawat terbang. Ini terbukti, dan banyak lagi hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran mengenai alam semesta ini terbukti sesuai dengan kenyataan. Kalau kamu pengen beriman dengan Allah, beriman dengan Al-Quran, jangan tunggu semua apa yang ada di Al-Quran ini terbukti dulu baru kamu beriman, ya. Telat nantinya, ya. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala nanti sebutkan, ya, nanti orang yang beriman di alam barzah dia akan mendapatkan kesenangan di sana. Jangan itu, tunggu nanti, tunggu dulu, kalau saya udah meninggal baru saya beriman. Nggak ada gunanya, ya. Atau tunggu nanti di akhirat udah kiamat baru beriman, nggak ada gunanya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya, dalam surah Al-A'raf. Bagaimana tentang Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan berdasarkan ilmu. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Ya, ini Al-A'raf kalau tidak salah, suratnya 53. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan, ya, wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ini surah, ya, Al-A'raf, benar ya, Al-A'raf 52. Jadi Allah katakan walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin, sungguh aku telah datangkan kepada mereka dengan satu kitab yang aku jelaskan ala ilmin, berdasarkan ilmu. Jadi Al-Quran ini berdasarkan ilmu pengetahuan, ya. Dan para ulama menafsirkan ala ilmin di sini, ya, tanwinnya menunjukkan kepada isyarat ala ilmillah, atas ilmu Allah, yaitu ya ilmu Allah lebih pasti daripada ilmu manusia, ilmu eksakta yang kadang-kadang teori ilmu pengetahuan yang dulu terbukti ternyata, ya, setelah berlalunya zaman berubah lagi. Seperti teori tentang misalnya benda yang terkecil dulu kalau dalam ilmu, ya, fisika adalah atom dulu, ya, disebutkan atom. Tapi ternyata setelah makin maju ilmu pengetahuan, bukan atom yang terkecil, tapi ada lagi benda yang lebih kecil dari atom. Ada proton, ada neutron, ada elektron, ya. Atom itu masih terdiri dari benda yang lebih kecil lagi. Itu ilmu pengetahuan manusia itu kadang-kadang seperti itu, masih bisa berubah walaupun itu dibilang ilmu pasti. Tapi kalau ilmu Allah ini pasti, ya. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin, sungguh kami telah datangkan kepada mereka dengan satu kitab yang kami jelaskan berdasarkan ilmu, ya. Jadi Al-Quran ini bukan hoax, bukan dugaan-dugaan, bukan prasangka, enggak ada. Ini semuanya real dan pasti, ya, ala ilmin, hudan sebagai petunjuk, wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan sebagai rahmat bagi, nah, kaum yang beriman. Kemudian ayat berikutnya, ayat 53-nya Allah katakan, hal yanzuruna illa ta'wilahu, apakah mereka nak menunggu sampai terbukti apa yang dia dalam Al-Quran ini baru mereka mau beriman, ya. Arti ta'wil itu artinya bukti dari satu berita, ya. Biasanya kan kalau seorang ilmuwan kalau
disebutkan tadi seperti saya ceritakan tadi, oh ada teori sesuatu, ya kalau dia mau beriman baru dia mau percaya tentang teori itu, dibuktikan dulu kan. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Al-Quran ini mengecam orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu. Allah katakan hal yanzuruna illa ta'wilah, apakah mereka nunggu sampai terjadi takwilnya dari Al-Quran ini baru mereka mau beriman? Takwil itu artinya bukti dari sesuatu, berita. Ya, ini tafsirnya kita lihat, baca tentang surah Yusuf. Ya, apa itu arti takwil? Ya, Nabi Yusuf kan waktu kecil pernah bermimpi kan? Dia ceritakan kepada orang tuanya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, aku bermimpi, ya, bahwasanya aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku. Ini Nabi Yusuf waktu masih kecil, ya, bermimpi, ya, kemudian mimpinya diterangkan kepada ayahandanya. Ayahandanya, wah tahu nih, wah ini anak saya bakal menjadi orang besar ini. Ya, dia kan ayahnya juga nabi kan, ya, Nabi Yakub. Ya. Kemudian langsung Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Hai Ananda, jangan kau ceritakan ini mimpi kamu kepada saudara-saudara kamu, nanti kamu akan diperdaya orang mereka. Ya, ternyata benar, ya, artinya mungkin apakah Nabi Yusuf menceritakan atau tidak, ya, tapi kenyataannya memang Nabi Yusuf ini akhirnya diperdaya kan, dianiaya sampai dijebloskan ke sumur, ya, dituburkan ke sumur. Singkat cerita, bagaimana kemudian Nabi Yusuf akhirnya menjadi pembesar kan, menjadi pembesar di Mesir, dan diundang saudara-saudaranya dan juga ayah ibunya. Diundang setelah ayah ibunya didudukkan di arash, di singgasananya. Kemudian saudara-saudaranya yang 11 itu semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud, ini sujud penghormatan. Ya. Lalu Nabi Yusuf bilang kepada ayahnya, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Hai ayahanda, inilah takwil dari mimpiku ya dahuluku, Allah sudah jadikan kenyataan. Jadi arti takwil apa? Jadi kenyataan dari sesuatu, ya, sesuatu dulu kan awalnya berita, ya, takwil ini bukan saja dari takwil itu dari mimpi, enggak. Kalau di sini dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, hal yanduruna illa ta'wilahu, apakah mereka menantikan, ya, baru mau beriman menantikan takwilnya, bukan takwil mimpi maksudnya. Takwil artinya kenyataan atau fakta dari suatu berita. Jadi itu kan sama seperti awalnya kan apa yang dialami oleh Nabi Yusuf hanya dalam mimpi, ya, bahwasanya ada 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Tapi ketika dia sudah besar dan menjadi pembesar, ternyata menjadi kenyataan, yaitu saudara-saudaranya yang 11, ya, sujud kepadanya, ya, termasuk sebenarnya ayah ibunya. Itu 11 bintang itu menggambarkan saudara-saudaranya, karena anaknya Nabi Yakub itu ada 12 dengan Nabi Yusufnya. Asyamsa wal qamar itu ayah ibunya. Walaupun artinya ayah ibunya nggak sujud, tapi artinya ayah dan ibunya berada di bawah kekuasaan. Kan yang menjadi pejabat kan Nabi Yusuf. Ya. Jadi inilah bukti dari suatu berita. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, apakah mereka menantikan? Ini Al-Quran ini berdasarkan ilmu. Apakah mereka menantikan kalau sudah terbukti baru beriman? Ya, udah takwilnya udah artinya sudah jadi kenyataan baru beriman. Oh, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya nanti ada azab kubur misalnya.
ada nikmat kubur, oh baru beriman. Atau nanti bakal terjadi kiamat, nanti baru pas setelah kiamat baru beriman. Ya, apakah mereka menunggu seperti itu, menunggu buktinya dulu? Allah katakan, yauma ya'ti ta'wiluhu. Nanti kalau sudah datang buktinya, apa yang ada di Al-Qur'an ini terbukti semuanya, yaqulul ladzina nasuhu, nanti orang-orang yang melupakan Al-Qur'an akan mengatakan, nah, yaqulul ladzina nasuhu min qablu, orang-orang yang dulu melupakan Al-Qur'an, dulu yang tidak beriman dengan Al-Qur'an, tidak mau mengikuti Al-Qur'an, mereka akan mengatakan qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Kalau sudah terbukti, akhirnya baru mereka mengatakan, aduh sungguh telah datang utusan Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Fahal lana min syufa'a fa yashfa'u lana, apakah kami ini bisa ada orang-orang yang bisa menolong kami, ada orang-orang yang bisa memberi syafaat kepada kami. Nah, ini adalah ucapan pada saat bagaimana nanti kalau terbukti, sudah terbukti bagi setiap orang bagaimana apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Au nuraddu, atau kami dikembalikan, fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, sehingga kami akan bisa beramal tidak seperti dulu. Ini ya, minta dikembalikan, contohnya apa? Yaitu kalau orang mau sudah meninggal, jadi jangankan sampai di akhirat, jangankan sampai terjadinya kiamat, ketika manusia itu dicabut ruhnya, ketika dia mau meninggal saja, dia sudah melihat kenyataan yang sebenarnya, terbukti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Ketika manusia ini dicabut ruh, seperti yang pernah saya katakan, bagaimana ruh itu atau jiwa kita ini, an-nafas, ya, kita berada di dalam sangkar jasad. Ya, ketika seorang meninggal nih, jasadnya artinya sudah nggak dipakai lagi, sudah kadaluarsa. Artinya seorang apakah sakit jantung kah, atau kecelakaan kah dia meninggal, ya, atau karena sakit lain, atau memang karena sudah tua, sudah memang artinya batas umur jasadnya ini sudah habis sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka an-nafas dan ruh ini keluar dari jasadnya. Nah, ketika keluar dari sangkar jasad ini, dia akan melihat segala sesuatu yang gaib. Ya, sebab waktu ruh masih atau nafas kita masih ada di dalam jasad kita, kita ini terkurung oleh sangkar jasad ini. Kita melihat ya dengan berdasarkan pakai mata kan. Mata memiliki keterbatasan kan. Ada hanya frekuensi tertentu yang bisa dilihat, atau istilahnya hanya kalau ada cahaya baru bisa ngelihat kan mata. Mendengar juga ya, hanya antara 20 Hz sampai 20 kHz, frekuensi sekian baru dia bisa dengar, di bawah itu dia nggak bisa dengar, lebih tinggi nggak bisa dengar, ya. Nah itu, tapi ketika keluar nih roh, ya, dia ibarat ini apa, sangkarnya dikeluar dari sangkar, ngelihat semuanya. Nah pada saat itu kelihatan semuanya menjadi benar, ya, menjadi kenyataan. Oleh karena itu Rasulullah katakan, orang kalau mau buat taubat pada saat itu, pada saat ruhnya sudah dicabut ini, orang mau taubat nggak terima taubatnya, karena udah nggak ada gunanya gitu. Beriman, mau beriman, kalau udah menjelang ajal seperti itu nggak terima keimanan. Contohnya apa? Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran. Fir'aun ketika tenggelam, Fir'aun ya, tenggelam di situ sudah ngapan dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil, aku beriman, wa ana minal muslimin, dengan Tuhannya yang diimani oleh Bani Israel. Aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku ini termasuk orang-orang yang muslim. Ada orang menafsirkan ayat kita, oh Fir'aun tuh sebenarnya beriman. Lihat tuh, di Al-Quran disebutin Fir'aun tidak masuk neraka, dia beriman kata. Tidak, ini menceritakan bagaimana pengakuan Fir'aun, atau dia mau beriman pada saat sudah sekarat seperti itu,
nggak diakui keimanannya. Allah katakan al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal kafirin. Sekarang kalau kamu baru mau beriman, padahal dulunya kamu bermaksiat, ya, nggak diterima iman seorang. Jadi seperti itu. Jadi pada saat terbukti segala sesuatunya, ya, terutama pas ketika manusia itu dicabut ruhnya, akan terlihat semuanya, ya. Dia akan memasuki alam barzah, maka pada waktu itu dia menyesal, ya. Dia katakan fahal au nuraddu fa na'mal alladzi kunna na'mal. Dia katakan, aduh, bisakah kami dikembalikan lagi ke dunia? Kami akan beramal tidak seperti dulu. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan telah hilanglah apa yang mereka dulu perbuat. Jadi ini Al-Quran ini sesuatu yang hak, sesuatu yang valid, sesuatu yang sesuai dengan ilmu, berdasarkan ilmu. Apalagi ini adalah refleksi dari ilmu Allah, berarti kebenarannya mutlak, ya, apa yang ada di sana, ya, itu pasti terbukti dengan kenyataan, ya. Oleh karena itu janganlah menunggu, ya, segala sesuatunya menjadi terbukti baru kita beriman, ya. Kalau apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quranul Karim, ya, terutama sekali tentang hal-hal yang gaib, ya, terutama sekali tentang hal-hal yang gaib, maka ya jangan kita mendengarkan dari sesuatu yang nggak pasti. Kita harus mendengarkan dari sesuatu yang pasti, yaitu dari Al-Quranul Karim, ya. Insya Allah nanti kita akan bahas, ya, di kesempatan yang akan datang, dan bagaimana hal-hal yang gaib, terutama setelah manusia dicabut rohnya, bagaimana keadaannya nanti, ya, supaya kita nggak tahu apa. Kalau kita berdasarkan Al-Quran, ya, merangkannya itu pasti, jadi kita nggak terlalu ragu, tidak ragu-ragu. Seorang mukmin ketika menghadapi kematian nggak perlu risau, karena janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang beriman itu pasti, ya. Sejak dia dicabut ruhnya, Allah Subhanahu wa taala sudah kasih kabar gembira di sana. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, orang-orang yang mengatakan alladzina qala rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, ya, konsisten terus sampai akhir hayatnya dia, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika dicabut ruhnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, ya, akan turun, ya, bukan turun satu malaikat, tatanazzalu, turun beberapa malaikat, ya. Allah tahzanu, Allah takhafu wa la tahzanu, memberikan kabar gembira, ya, agar supaya jangan merasa takut, jangan merasa sedih. Wa abshiru bil jannah, ya, bergembiralah kalian, ya, dengan nanti surga yang disediakan buat kalian, allati kuntum tu'adun, yang kalian dulu dijanjikan. Inilah yang makanya ketika, ya, terakhir, ya, ketika Sayyidatina Aisyah mendengar Rasulullah SAW mengatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Ini barang siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengannya. Arti barang siapa yang suka ingin berjumpa dengan Allah, Allah juga ingin berjumpa dengannya. Tapi wa man kariha liqa Allah, barang siapa Allah yang enggak suka berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ah, Allah pun enggak suka berjumpa dengannya. Sayyidatina Aisyah ketika mendengar ini paham nih,
Berjumpa dengan Allah kan berarti harus mati, ya kan? Harus mati. Nah, Rasulullah saya bilang, ya Rasulullah, bukankah kita ini kulluna nakhaful maut? Bukankah kita ini semuanya takut mati? Berarti kalau kita takut, kita kan ya nggak suka mati, ya, takut pada kematian dan juga benci kepada kematian. Berarti kita benci dong berjumpa dengan Allah. Lalu diterangkan oleh Rasulullah SAW, tidak demikian keadaannya, ya. Karena setiap mukmin, kata Rasul, setiap mukmin ketika dia menghadapi kematiannya, Allah utus malaikat memberikan kabar gembira. Dia perlihatkan, bahkan Allah buka tabir, ya, alam gaib itu diperlihatkan tempatnya nanti di surga, sehingga dia akan senang, aduh pengen buru-buru berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, datang juga malaikat, tapi bukan memberikan kabar gembira, dipukulin dia sama malaikat, ya, dan diperlihatkan tempatnya nanti di akhirat, ya. Pada saat itu dia nggak mau berjumpa dengan Allah, dia pengen dipanjangin umur lagi, ya, seperti tadi, au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Oh ya Allah, apakah aku bisa dikembalikan, ya, ke dunia lagi sehingga mau beramal lagi? Pada waktu itu, ya, nggak bisa. Itulah jadinya kondisi saat bagaimana seorang mau menghadapi ajalnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.